Subtema 1, Peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Perhatikan pantun berikut. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Coba perhatikan gambar organ peredaran darah manusia berikut. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung banyak oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Dari bilik kanan berlanjut ke arteri pulmonaris, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan selanjutnya ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Pertama, dari bilik kiri, selanjutnya ke arteri besar atau aorta, berikutnya ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, berlanjut ke vena, dan selanjutnya ke serambi kanan. Organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Perhatikan gambar jantung manusia berikut. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung.
Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan pada bagian leher di bawah. Perhatikanlah video cara menghitung denyut nadi berikut ini. Saya Dr. Kana, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60-100 kali per menit. Pada atlet, bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama yang saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur denyut nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut radialis. Cara mengukur denyut arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susurin mengikuti ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita sampai dirasakan ada yang berdenyut dan ibu jari kita menyangga tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan ada yang berdenyut, kita hitung denyutannya itu selama 1 menit. Bisa saja dengan cara 30 detik dikali 2 atau 15 detik dikali 4. Perubahan dari denyut normal menunjukkan adanya perubahan dari kondisi tubuh dan kita perlu waspadai itu. Begitu Sobat Sehat, cara untuk mengukur denyut nadi radialis. Mari kita mengukur denyut nadi kita dengan 3 jari, 2 kali sehari selama 1 minggu untuk mengetahui pola denyut Anda. Saya Dr. Kana, mari sayangi jantung Anda. Salam sehat selalu. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Peranan pembuluh nadi yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nama lain pembuluh nadi adalah arteri, berisi darah bersih atau kaya oksigen. Sedangkan pembuluh balik yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh hingga jantung. Nama lain pembuluh balik adalah vena, berisi darah kotor atau kaya karbon dioksida. Ketiga, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang.
tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Mereka juga telah paham tentang gambar dan cara bekerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun, karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Apakah pantun itu? Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?